Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saudara bersuka cita. Amin. Sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Yeay. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan mazmurku. Semua ya gunung batu dan keselamatan hanya padamu.
belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Sama-sama katakan, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Berikan ku hati seperti
Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan akan belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan akan belas kasih Tuhan besar bagi kita. Rasakan belas kasih Tuhan pagi hari ini. Rasakan kebaikan Tuhan melimpah atas kita saat ini. Dia mengingat setiap kita. Dia mengenal setiap kita. Dia mengasihi kita. Haleluya. Tetap percaya kepada Dia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih berikan ku hati seperti Hana. Mari bangkit berdiri sama-sama. Yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan akan belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan
Karena seringkali kami memaksakan Engkau memahami hati kami. Tapi kami kerap kali kurang memahami hati-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya ada suara yang lembut, suara yang keras, yang akan menggoncangkan setiap hati kami. Supaya kami boleh memahami Tuhan, siapakah Engkau sebenarnya dalam hidup kami. Tuhan, kerap kali kami hanya menempatkan Engkau hanya pemberi berkat dalam setiap hidup kami. Seringkali kami hanya menempatkan Engkau hanya pemberi mujizat dalam setiap hidup kami. Tapi kami lupa Engkau adalah Bapa kami. Engkau yang mencukupkan setiap hidup kami. Kerap kali Tuhan, kami di dalam lembah kekelaman, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi kami merasa kami sendiri Tuhan. Berikanlah firman itu Tuhan kepada kami. Tanamkan terus firman itu Tuhan, supaya kami lebih dalam lagi kami mengenal kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, Kau berbicara kepada kami. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik, supaya kami boleh memahami siapakah Engkau yang sebenarnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan kami siap terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara, shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang luar biasa, yaitu bicara tentang iman. Di mana gereja kita sepanjang tahun ini Tuhan berikan visi, yaitu bicara tentang iman. Dan khususnya bulan Agustus ini di dalam minggu yang terakhir, di mana tema daripada bulan ini yaitu bicara tentang dengan imanmu Kristus tinggal dalam hatimu. Nah, saya sedikit coba mengungkapkan bahwa tema ini diangkat dari doa Paulus. Ketika Paulus berdoa, dia berdoa bagi para murid-muridnya. Dan ketika dia bicara di dalam Efesus 3 ayat 17, coba kita lihat bersama. Supaya hari ini kita dibukakan, karena kerap kali kita selalu minta Tuhan mengerti hati kita. Tapi kerap kali kita lupa memahami tentang hati Tuhan. Saya percaya jika Bapak, Ibu, Saudara kita memahami tentang hati Tuhan, maka setiap jawaban pergumulan doa saudara dan saya itu pasti mendapatkan jawaban. Nah, jawaban yang Tuhan berikan kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, oleh sebab itu kita lihat di dalam kitab Efesus 3 ayat 17, ini adalah doa dari Rasul Paulus. Dia bicara begini. Kalau kita mundur satu ayat 16, coba kita lihat, ini adalah doa daripada Rasul Paulus. Aku berdoa supaya ia Yesus, menurut kekayaan kemuliaan daripada Yesus, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh Kudus, oleh Roh Yesus di dalam batinmu. Ini doa daripada Rasul Paulus. Ayat yang ke-17, sehingga kata oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Jadi orang yang beriman harus bisa menghadirkan Kristus di dalam hatinya. Dan tidak sampai di situ, ada kemudian Paulus bicara, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi orang yang beriman pasti harus melahirkan kasih. Tapi yang terjadi sekarang, orang hanya menjadikan iman itu seperti Tuhan. Seolah-olah kalau sudah bicara tentang iman, itu adalah Tuhan. Tapi tidak disertai dengan tindakan kasih. Makanya Yesus bicara, firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih, bukan Allah adalah iman. Kemudian kita juga gereja kadang salah konsep, seolah-olah kalau doa itu Tuhan. Kemudian seolah-olah kalau puasa itu udah Tuhan. Kalau pujian dan penyembahan, situ sudah Tuhan. Jadi saudara, saya mau simpulkan iman, doa, puasa, pujian dan penyembahan itu bukan Tuhan. Tetapi ini adalah sarana yang diberikan Tuhan
untuk mencari Dia. Amin. Karena hari ini supaya saudara ini jangan sampai kita salah konsep. Ini kita dekat kedatangan Tuhan. Memang benar ketika Tuhan berkata waktu anak manusia datang, yang dia cari bukan saudara punya berapa banyak rumah di Surabaya ini. Dia tidak berkata berapa banyak deposito yang kamu punya. Pelayanan apa yang sudah kamu lakukan. Memang dia berkata ketika anak manusia datang, dijumpai masih adakah iman di bumi. Nah kita jangan salah konsep. Kemudian iman yang hari ini kita lihat di gereja, kalau seperti ini jangan bermimpi untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Iman yang kanak-kanak, iman yang cuma dasar percaya Yesus adalah Tuhan, tetapi iman tidak di dalam kasih itu, berakar di dalam kasih. Nah oleh sebab itu saya coba ungkapkan di pagi hari ini, Tuhan taruh di hati saya ada 3 hal yang coba kita renungkan bersama-sama supaya kita dipersiapkan iman seperti apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Iman seperti apa yang membuat Kristus itu tinggal dalam hati saudara dan saya. Saudara saya mau ingatkan hari ini bicara tentang kekristenan bicara hati. Bukan bicara tentang sekedar pelayanan, bukan bicara tentang karunia, bukan bicara tentang mujizat dan sebagainya, tapi bicara hati. Nah yang menarik kita coba lihat, saya coba angkat dalam 3 poin. Yang pertama, iman seperti apa yang membuat Kristus tinggal dalam hati kita. Yang pertama kita lihat di dalam Injil Matius 8 ayat yang ke-10. Waktu Yesus berjumpa dengan ada seorang perwira di Kapernaum, kemudian perwira di Kapernaum ini meminta Yesus untuk menyembuhkan seorang anak buahnya. Apa yang kemudian dikatakan? Kita lihat Matius 8 ayat yang ke-10, dia berkata begini, setelah Yesus mendengar hal itu, nanti kita akan lihat hal apa itu. Heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah iman seperti apa yang Yesus lihat di dalam diri seorang perwira di Kapernaum? Perwira ini bukan orang percaya. Tapi kemudian kalau kita mundur di ayat-ayat di bagian atas, karena ada sebuah statement, sebuah perkataan yang diungkapkan oleh perwira ini, dia berkata, Tuhan gak perlu Tuhan datang ke tempat saya untuk mendoakan, untuk menyembuhkan, daripada orang yang saya minta didoakan anak buah saya. Tapi Tuhan katakan sepatah kata saja, maka saudaraku ini akan sembuh, maka anak buahku ini akan sembuh. Karena kemudian dikatakan aku ini adalah seorang bawahan. Dan di bawahku pula ada bawahan. Jikalau aku berkata kepada bawahanku pergi, maka ia pergi. Dan kemudian ketika dikatakan kerjakan, maka ia mengerjakannya. Demikian juga dengan aku, apabila atasanku mengatakan aku pergi, aku harus pergi. Ketika dikatakan aku harus bekerja, aku juga harus bekerja. Iman inilah yang membuat kemudian Yesus takjub, Yesus kagum. Nah iman seperti ini yang hari ini harus ada dalam hidup kita. Iman inilah yang memahami tentang hierarki atau otoritas. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, Yesus bukan kagum akan perwira ini karena pangkatnya. Tapi ada sesuatu di dalam diri daripada perwira ini, yaitu dia punya karakter penundukan diri, karakter yang sudah diperbaharui, yang bukan karakter daripada pemberontak. Gereja hari ini terpecah-pecah karena gereja tidak tunduk di dalam sebuah otoritas atau hierarki. Rumah tangga hancur karena tidak tunduk dalam sebuah otoritas atau hierarki. Jadi hari ini kalau saudara dan saya berkata, aku beriman, tapi aku tidak tunduk dalam sebuah otoritas daripada sebuah tempat di mana kita berada hari ini,
Saudara dan saya sekalipun saudara berkata, aku punya iman yang bisa memindahkan gunung. Tuhan katakan itu tidak ada gunanya. Karena yang Tuhan lihat hari ini dalam setiap tingkah laku hidup saudara dan saya. Bagaimana kita punya sikap, kita melihat, menghormati setiap pimpinan hidup saudara dan saya. Saya punya pemimpin yang namanya Gembala Senior Pak Fengki. Ketika Pak Fengki kemudian berkata, untuk periode ini kamu tidak memimpin dalam sebuah penggembalaan, saya tidak boleh kecewa. Karena saya hanya seorang bawahan. Kenapa hari ini saya katakan gereja hancur? Kenapa hari ini gereja kemudian terpecah belah? Karena ketika pemimpin memberikan tugas, kemudian tidak memberikan tugas, kemudian tidak menempatkan, terjadilah pemberontakan dalam gereja Tuhan. Oleh sebab itu saya selalu katakan begini, tidak semua gereja itu datangnya dari Tuhan. Makanya saudara hari ini harus pintar-pintar pilih gereja. Ada gereja yang lahir karena perpecahan. Ada gereja yang lahir karena kebencian. Ada gereja yang lahir karena sakit hati. Karena apa? Tidak tunduk pada otoritas. Ketika pemimpin yang Tuhan pilih, saudara dan saya hari ini ketika kita dipilih, ditempatkan di tempat ini, saudara harus tunduk pada otoritas. Contohnya siapa? Di dalam perjanjian lama, seorang raja yang bernama Raja Daud. Raja Daud ini saudara kalau saya coba lihat masa lalunya sangat gelap. Dia kemudian ditempatkan dengan punya sparring partner yang namanya Saul. Saya lihat Daud ini jahatnya luar biasa. Istri orang direbut. Bukan pelakor. Kalau pelakor, perebut laki orang. Dia pebinor, perebut bini orang. Dia rebut istri orang, suaminya dibunuh. Saya bilang orang ini kejamnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kenapa Tuhan bisa pakai dia? Dibandingkan dengan Saul. Di dalam diri Saul tidak pernah ada keluar pernyataan minta maaf sama Tuhan, minta ampun. Tapi di dalam diri daripada Daud, sekalipun dia kemudian melakukan hal-hal yang jahat, ada pengampunan yang keluar dari mulut bibir dia. Saudara, saya mau katakan hari ini tidak ada kita yang kebal dari dosa. Ketika hari ini kita berbuat satu kesalahan, datang duduk di bawah kaki Tuhan. Jangan jaga image saudara, tapi menyerahkan total hidup saudara dan saya akan berkata, hari ini aku bersalah Tuhan, biar Tuhan ampuni hidup saya. Saudara, ini yang dilakukan oleh Daud. Dan kemudian kenapa Daud dipilih oleh Tuhan? Karena Daud sangat menghormati pimpinannya walaupun itu sudah jadi musuhnya. Ada beberapa kali kesempatan Daud bisa lakukan untuk membunuh daripada Saul. Ini udah jadi musuh. Tapi Daud kemudian berkata, ini orang yang diurapi Tuhan. Aku tidak akan pernah menyentuh dia. Aku tidak akan pernah membunuh dia. Hari ini juga sama. Saya tidak bicara tentang raja dan bawahan. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda. Ketika engkau mungkin mulai tidak respect kepada orang tuamu. Mungkin kau berkata orang tuamu dari zaman kolonial. Kamu dari zaman milenial. Merasa sekarang hidup lebih hebat daripada orang tuamu. Saya katakan kalau engkau tidak pernah menghormati orang tuamu. Umurmu tidak akan pernah panjang. Satu waktu saya berjumpa dengan saudara-saudara saya yang masih dari agama leluhur. Mereka ngomong begini, kalau kamu sudah jadi Kristen, kamu tidak akan pernah menghormati orang tuamu. Saya bilang salah. Di Kristen diajarkan, harus hormati orang tua supaya umurnya panjang. Mereka tanya, masa ada itu? Tapi banyak mereka lihat orang kalau sudah jadi Kristen tidak hormati orang tua. Saya bilang itu salah pemahaman. Karena Alkitab mengajarkan kalau mau umur panjang, hormatilah orang tuamu. Anak-anak muda hari ini kalau mau umur pendek, coba lawan orang tuamu. Saya jamin kamu dapat kanker stadium 6. Belum pernah ada kanker stadium 6 saudara. Tapi karena kamu lawan orang tuamu, engkau akan dapat seperti itu. Jadi otoritas itu saudara harus saudara junjung tinggi di dalam hidup saudara dan saya. Ketika saudara tidak ditempatkan, saudara tidak dihormati di tempat di mana saudara ada hari ini, saudara tetap
tunduk kepada otoritas daripada apa yang Tuhan tempatkan saudara di tempat ini. Yang kedua, iman seperti apa yang membuat Kristus tinggal di dalam hatimu? Matius 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Matius 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah Yesus ke kotanya sendiri. Ayat 2, maka dibawa oranglah kepada Yesus seorang yang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya ketika Yesus melihat iman mereka. Saudara perhatikan, waktu Yesus lihat iman mereka. Iman apa yang Yesus lihat? Iman yang menggotong orang. Saudara, yang kedua, iman yang membuat Kristus tinggal di dalam hidup saudara dan saya, hati saudara dan saya. Iman yang memikirkan orang lain. Iman yang tidak mikir diri sendiri. Iman yang tidak egois. Iman yang cuma kemudian berkata, yang penting aku diberkati. Yang penting aku dipulihkan, orang lain tidak perlu. Hari ini Tuhan perlu dalam hidup saudara dan saya untuk kita angkat setiap gotongan kita, untuk kita cari orang-orang yang di luar sana yang sedang perlu diselamatkan. Amin. Ini yang Tuhan minta dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan mikir diri sendiri, sama seperti di gereja ini. Di gereja ini juga pemuritan. Pemuritan itu berarti tidak mikir cuma untuk diri kita sendiri. Tuhan kasih visi kepada gereja ini untuk pemuritan, untuk regenerasi, untuk anak-anak muda itu dibimbing di tempat ini. Kita nggak mikir cuma untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita ini yang sudah tuir-tuir, saudara, tuir-tuir kan bahasa Ibrani. Yang sudah tuir-tuir ini, kemudian yang sudah tua-tua ini kemudian dimasukkan di dalam satu tempat yang tidak ada pengembalaan. Yang namanya UFO. Kita itu kelompok kayak seperti tentara itu masuk di barak. Kita nggak boleh kecewa karena apa? Kita sedang mikirkan anak-anak kita untuk diregenerasi, untuk dimuridkan. Jadi iman yang seperti ini yang harus kita pahami, bahwa kita tidak pernah memikirkan orang lain. Jadi kita jadi egois. Banyak orang Kristen egois hari ini. Gereja egois. Yang penting gereja kita diberkati. Yang lain tidak diberkati nggak apa-apa. Saudara, beberapa bulan lagi nanti kita akan masuk bulan Desember. Ini sudah akhir daripada Agustus. Ingat, gereja kita ini setiap Desember kita tolong gereja-gereja yang ada di desa-desa sana. Itu bukan gereja kita, bukan gereja base, saudara. Itu dari berbagai macam denominasi kita bantu mereka. Ada yang perlu kursi, ada yang perlu saudara, bangunannya dibangunkan, ada alat-alat musik, semua kita bantu saudara. Nah, dari mana itu? Ya dari setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Dari perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Kita memikirkan untuk saudara-saudara mereka, saudara-saudara kita. Jadi kerap kali kenapa gereja kemudian tidak bertumbuh, gereja kemudian tidak berkembang. Karena gereja cuma mikir dirinya sendiri. Hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menghadirkan Kristus dalam hidup kita? Belajar memikirkan orang lain. Karena Yesus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Contoh saudara, di dalam perjanjian lama, seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini dia mengalami tekanan luar biasa. Dia dijual sama saudara-saudaranya. Kemudian diganggu sama tante Potifar. Masukkan ke dalam penjara. Hidupnya gak enak saudara. Tapi kemudian apa yang terjadi pada waktu dia mengalami sesuatu yang namanya pemulihan di hadapan Tuhan. Pada waktu dia mendapatkan kedudukan di tanah Mesir menjadi orang nomor 2. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf kemudian tidak memikirkan dia udah duduk posisi seperti itu. Dia tidak lupa akan saudara-saudaranya. Dia tidak lupa akan bangsanya. Dia mikir apa yang sedang dikerjakan. Dia lupa akan sakit hatinya dia. Orang yang memikirkan orang lain, dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia lupa akan kejahatan orang lain yang dibuat kepadanya. Makanya di dalam Kejadian 45 ayat yang kelima, apa yang diungkapkan oleh Yusuf? Yusuf bicara begini ya, dalam Kejadian 45 ayat 5, dikatakan, tetapi sekarang
Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini orang yang gak egois. Sekalipun dia ditindas. Hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara kita sedang ditindas oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin sedang ditindas oleh anak mantu kita. Sedang ditindas oleh mertua kita. Sedang ditindas oleh rekan partner bisnis kita. Sedang ditindas mungkin oleh sanak keluarga kita yang lain. Saudara, hari ini jangan pernah engkau menyimpan dendam itu. Tapi pikirkanlah keselamatan di dalam setiap hidup mereka. Belajarlah memikirkan apa yang harus kita kerjakan bagi orang-orang yang berbuat jahat dalam hidup saudara dan saya. Karena ajaran Yesus. Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berkatilah musuhmu. Gak gampang Bapak Ibu Saudara untuk bisa memberkati musuh kita. Tapi kalau kita sudah bisa memberkati setiap musuh saudara dan saya, berarti kita sudah keluar daripada egois dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Kemudian yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Iman yang seperti apa yang membuat Kristus tinggal dalam hati kita. Yang ketiga, Matius 15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius 15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, perempuan Kanaan ini bukan orang Yahudi. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ada masalah, ada persoalan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus cuek, saudara. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus. Bukan minta untuk ditolong. Tapi kemudian mereka berkata, suruhlah ia pergi. Egois sekali, saudara. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kemudian ayat yang ke-24, jawab Yesus. Saudara perhatikan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus bilang begini, bukan untuk kamu hai orang Kanaan, tapi aku datang untuk orang Israel. Tapi ayat yang ke-25 kemudian dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, jawaban daripada Yesus sangat tidak enak. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus menggambarkan dia sama seperti anjing. Karena dia perempuan Kanaan, bukan orang Israel. Tapi ayat yang ke-27, apa respon daripada perempuan ini? Saudara perhatikan. Ini menentukan iman saudara dan saya. Kemudian ayat 27 dia bilang begini, kata perempuan itu benar Tuhan. Dia enggak bantah. Benar Tuhan, namun dia bilang anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Dia bilang memang benar, kita ini memang bukan bangsa yang harus diselamatkan. Tapi kita terima sisa-sisa keselamatan itu. Ayat 28, saudara perhatikan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu. Bukan saudara dia kaya raya. Besar imanmu maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang ketiga, iman yang siap direndahkan. Gak gampang ini saudara. Gak gampang. Yesus kenapa memuji perempuan ini? Waktu Yesus bicara tentang kata anjing itu saudara. Menyamakan perempuan ini sama seperti anjing. Dia gak kecewa. Hari ini kenapa kadang-kadang iman kita tidak bertumbuh? Karena ketika kita dipandang sebelah mata kita kecewa. Ketika kita tidak dijawab doanya oleh Tuhan, kita kecewa. Kita mulai mundur dari Tuhan. Seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ketika kita mungkin dizolimi orang. Ketika mungkin kita dikhianati orang. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi untuk apa? Supaya saudara dan saya direndahkan. Tidak dianggap tidak masalah. Sekalipun aku tidak dianggap, aku harus untuk tetap mencari Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku.
Ini yang saya lihat, banyak orang berkata aku beriman tapi gengsinya masih tinggi. Gengsinya masih tinggi. Selalu masih suka dihormati. Saya selalu bicara, saya ini kan orang dari Manado. Mohon maaf di sini kalau ada Manado. Kalau Manado kan istilahnya menang nampang doang. Tapi saya bilang orang Manado orang yang cinta Tuhan. Karena banyak pembicara, penginjil hamba-hamba Tuhan datangnya dari Manado. Tapi yang saya lihat kemudian ada orang berkata begini. Kenapa orang Manado itu suka sekali bergaya? Dan sangat konsumtif, suka belanja. Saya suka bercanda, saudara. Saya orang yang suka guyonan. Karena saya bilang orang Manado cinta Tuhan, dia pegang firman kuat-kuat. Firmannya apa, Pak? Kesusahan hari ini cukup hari ini. Besok nanti. Jadi kalau ada berapa hari ini, habiskan hari ini. Besok urusan nanti. Mereka ketawa. Nah saudara, hari ini saudara-saudara harus tahu, kadang-kadang kita nggak dianggap. Yesus pun tidak dianggap. Makanya Yesus kemudian bicara, dia mengajarkan kepada kita hari ini. Di dalam Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29 dia berkata begini. Ini sifat daripada Yesus. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajar pada Yesus. Makanya gereja ini back to Jesus teaching. Kembali kepada ajaran Yesus. Karakter menjadi sama seperti karakter Kristus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara perhatikan ketika Yesus pelayanan di mana-mana. Saudara nggak pernah lihat Yesus memproklamirkan dirinya di hadapan orang-orang di situ. Akulah sang juru selamat, itu nggak ada Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus lebih menyembunyikan hidup dalam kerendahan hati. Tapi yang kita hari ini suka menonjol. Suka menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Tuhan tidak minta kita seperti itu. Jikalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam kerendahan hati, di dalam merendahkan diri, saya percaya. Saudara dan saya akan bisa menghadirkan Yesus dalam setiap hati saudara dan saya. Ketika kita bisa menghadirkan dia dalam hidup saudara dan saya, ketika kita siap untuk direndahkan, berarti kita menjadi sama seperti Yesus. Ketika kita menjadi sama seperti Yesus, maka Yesus tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Ada 3 hal yang saudara dan saya boleh bawa pulang hari ini, pagi hari ini. Yang pertama, iman yang memahami tentang hierarki atau otoritas. Ketika saudara ada di tempat ini, saudara mungkin dipilih menjadi aser, menjadi ada bagian di tempat ini, hormatilah pemimpinmu. Dalam rumah tangga, hormatilah pasanganmu. Karena ada job masing-masing, ada job desk masing-masing yang Tuhan sudah tentukan. Anak hormati orang tua. Istri hormati suami. Suami mengasihi anak dan istri-istrinya. Dan anak-anak dan istrinya. Semua kalau saudara dan saya memahami tentang otoritas dan hierarki, saya percaya saudara akan mengalami pemulihan. Yang kedua, saudara iman yang memikirkan orang lain. Tidak egois, tidak cinta diri sendiri. Kemudian yang ketiga, iman yang siap direndahkan. Saudara bawa pulang 3 hal ini, saya percaya. Saudara akan bisa menghadirkan Kristus dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Engkau boleh tutup matamu, engkau boleh renungkan, engkau ingat firman Tuhan yang sudah engkau dengar pada pagi hari ini. Iman itu bukan Tuhan. Doa juga bukan Tuhan. Puasa bukan Tuhan. Pujian dan penyembahan bukan Tuhan. Tetapi semuanya itu Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Untuk kita mencapai, untuk kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam hati saudara dan saya. Hari ini mungkin ketika engkau datang di tempat ini, ketika engkau melangkah di tempat ini, imanmu sudah benar. Tapi Tuhan minta supaya engkau evaluasi, engkau pikirkan. Apakah hari ini engkau yang sudah beriman, yang percaya kepada Yesus, apakah engkau masih suka memberontak? Engkau masih suka melawan pemimpinmu. Engkau masih suka melawan orang tuamu.
Engkau masih suka melawan rekan sejawatmu yang lebih tinggi posisinya dari hidupmu hari ini. Jikalau engkau masih melakukan seperti itu, Tuhan Yesus tidak pernah bisa hadir dalam setiap hatimu. Yang kedua, Tuhan minta, janganlah jadi orang Kristen yang egois, yang cuma memikirkan dirimu sendiri, tapi belajarlah untuk memikirkan orang lain. Ada orang-orang di luar sana yang perlu keselamatan. Saudara dan saya keluar dari zona nyamanmu. Jangkaulah mereka. Bawalah mereka untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Dan hari ini kita siap untuk direndahkan. Karena ketika kita direndahkan di dunia ini, maka sorga akan meninggikan hidup saudara dan saya. Terima kasih Bapa di surga untuk rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau ungkapkan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mau berubah. Karena itulah isi hati-Mu. Itulah yang Engkau inginkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Tanamkan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Tanamkan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami. Supaya ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, firman itu yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang mengalami masalah persoalan, biar Tuhan buat jalan keluar. Karena firman ini adalah solusi dalam setiap hidup kami. Yang tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Masalah kesehatan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyafaat Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan daripada jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya berlipat-lipat kali ganda. Biar persembahan ini Engkau terima berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kau dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita. Supaya kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan kembali pada kali yang kedua. Untuk menjemput gereja dan umatnya. Yang dewasa, bijaksana, kudus dan berjaga-jaga. Serta menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan. Dan yang membuat hati kita semakin menyala-nyala berkobar-kobar. Di dalam kasih semula kekudusan kebenaran. Sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.